Dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Maka setiap ada khutbah Jumat orang diingatkan ittaqullah, bahkan meluruskan shaf yang orang semua sudah tahu pun lupa, minum pakai tangan kanan pun masih pakai tangan kiri, lupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi, manusia tidak disebut manusia melainkan karena lupanya. Maka orang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan itu bahasa Arabnya tausiah. Maka kita selalu disebut, marilah kita dengarkan tausiah, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Allah berikan kita alat pendengaran, penglihatan, hati, pikiran, akal, itu semua dipakai. Lau kunna nasma'u, andai dulu kami di dunia mau mendengar, au naqilu, mau berpikir, makunna, pastilah kami tidak termasuk ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Maka malam ini kita sebenarnya adalah dalam rangka saling ingat mengingatkan supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir karena tidak mau mendengar dan mengingat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa dijelaskan lagi penekanan pada qaulu bala syahid, dalam arti menyaksikan dalam makna seperti apa, Ustaz? Qalu, mereka menjawab, bala ya Allah, syahidna, kami sudah bersaksi bahwa engkaulah Allah kami, engkaulah Rabb kami. Dan ketika mereka ditanya dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab la yaqulunna Allah, Allah. Wala in sa'altahum man anzala minas sama'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit, mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, siapa yang menciptakan kamu, mereka menjawab Allah. Tapi di samping Allah mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah hantu. Karena tidak sabar menunggu rezeki datang dari Allah, meminta kepada dukun, man atakahinan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan peramal, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Apa yang membuat orang mempersekutukan Allah padahal dulu sudah berjanji bala syahidna, kami hanya menyembah engkau saja, kami hanya meminta kepada engkau saja. Lalu kenapa menjadi berubah? Karena tidak ada kesabaran. Sabar bukan hanya ketika anak kita mati, meninggal, hilang harta, sakit, keguguran. Sabar bukan hanya ketika kita tertimpa musibah. Sabar dalam hal berdoa, sabar dalam hal menunggu jodoh, sabar dalam hal menanti rezeki. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang disebut innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang bersabar dalam melawan hawa nafsu. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya kepada Kang Habib, bisa dijelaskan kepada kami sebuah peristiwa ketika seringkali kita banyak berburuk sangka kepada Allah dengan peristiwa-peristiwa yang didatangkan dalam kehidupan kita. Apakah ini kesalahan kita dalam memaknai sesuatu yang kadang-kadang kita cintai bisa jadi Allah membencinya, dan sesuatu yang dibenci oleh Allah dan sebaliknya seperti itu. Nah, mohon dijelaskan artinya mengapa kita muncul pemikiran berburuk sangka kepada Allah dalam memaknai ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah, itu selalu optimis untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah yang sangat menarik, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Kita tahu bersama Nabi Yunus alaihissalam itu pernah dimakan ikan di tengah malam yang gelap gulita, berada dalam perut ikan, ombak dan laut yang luar biasa mencekam, dalam kondisi tidak berdaya apa-apa. Nabi Yunus alaihissalam diberi ilham oleh Allah untuk bermunajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Seluruhnya tertuju kepada Allah. Saraf-sarafnya, gelegak pesona jiwanya, ruhnya, seluruhnya tertuju kepada Allah. Ketika sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua materi yang tadi mengungkung
Materi itu berupa malam yang gelap gulita, lautan yang mencekam, kemudian dalam perut ikan semuanya menjadi indah karena kemudian cahaya Allah tampak dan Nabi Yunus alaihissalam itu akhirnya selamat. Seorang ulama besar dari Turki, Syekh Said Nursi, menjelaskan manusia sesungguhnya dalam kehidupan ini mengalami kondisi yang semestinya lebih mencekam dari Nabi Yunus alaihissalam. Kegelapan yang dialami Nabi Yunus alaihissalam itu adalah masa depan umat manusia. Masa depan kita ini gelap gulita. Lautan yang mencekam itu adalah bumi ini sesungguhnya yang dimana kita berada, dimana bumi ini menelan bahkan ribuan mayat setiap saat. Kemudian ikan yang ganas itu, kata Said Nursi, itu adalah nafsu amarah kita. Nafsu amarah kita. Kita nggak akan berdaya apa-apa kecuali kita bersama Allah. Kecuali kita bermunajat seperti Nabi Yunus alaihissalam bermunajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau ini ada dalam diri kita, maka kegelapan masa depan kita akan menjadi terang benderang. Maka bumi di mana kita berada, kita hidup ini karena kita bersama dengan Allah, kita akan optimis menjadi cahaya yang terang benderang. Dan hanya dengan pertolongan Allah kita mampu mengalahkan nafsu amarah bisu yang ada dalam diri kita. Jadi selalu optimis bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya kepada Ustadz Masrul berkaitan dengan kita sebagai umat akhir zaman. Lantas bagaimanakah menjadi pribadi yang istiqomah di tengah ujian yang semakin lama semakin berat? Ketika Allah Ta'ala menggambarkan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian, Allah menggunakan frasa menunjukkan waktu di masa lalu kepada para sahabat tabi'in dan tabi'in, tiga generasi awal dari umat ini yang digaransi oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairul quruni qarni thumma alladhi yalawnahum thumma alladhi yalawnahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, lalu mereka yang mengikuti para sahabat kita sebut tabi'in, lalu generasi yang mengikuti murid para sahabat kita namakan tabi'in. Mereka ini yang Allah abadikan di dalam ayat tersebut. Kuntum khairu ummati, dulunya kalian umat terbaik. Apa ciri-ciri mereka? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyuruh pada perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan poin yang paling penting adalah wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Maka hari ini kita melaksanakan kegiatan ini dalam salah satu rangka kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, agar terselamatkan dari gambaran sejarah kelam Bani Israel ketika Allah katakan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah laknat Bani Israel melalui Nabi Daud dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa? Karena mereka melampaui batas dalam berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemaksiatan dalam batas yang mana? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka sudah tidak lagi saling mencegah atas perbuatan mungkar yang mereka laksanakan. Maka selama di dalam umat ini masih ada orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, yang sebagaimana Rasulullah katakan, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im. Senantiasa ada dalam komunitas umat ini satu golongan yang mereka berani secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan terhadap kebenaran, dan mereka tidak khawatir caci maki orang-orang yang mencaci mereka.
Maka untuk menegakkan istiqamahnya kita dalam beriman kepada Allah Ta'ala, tidak ada seorang pun yang selamat dari perbuatan maksiat. Tapi yang diharapkan bukanlah selamat dari kemaksiatan, yang diharapkan bukanlah nihilnya kemaksiatan, yang diharapkan adalah kesadaran kita tentang adanya perbuatan maksiat dan kewajiban kita untuk mencegahnya ke arah yang lebih baik. Maka selama ada golongan demikian, umat ini insya Allah akan senantiasa baik-baik saja. Maka mudah-mudahan kita yang hadir malam ini termasuk dalam golongan umat yang zahirina 'alal haq wa la yakhafuna fillahi laumata laim. Terima kasih. Bisa satu lagi. Baik,